Halo guys, balik lagi di channel R Fitraska. Jadi di video kali ini gua mau membahas tentang 5 film horor yang diambil dari kisah nyata. Di video sebelumnya 3 kisah film horor yang diambil juga dari kisah nyata. Oke guys, sebelum kalian lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian pencet tombol subscribe terlebih dahulu. Like-nya kalau kalian suka tentang cerita film horor atau yang diambil dari kisah nyata. Dan jangan lupa buat share and comment guys. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama, hantu jeruk purut. Mungkin di R Fitra Squad ada yang udah tahu tentang film horor yang berjudul Hantu Jeruk Purut yang dipasarkan atau ditayangkan pada tahun 2006. Langsung aja kita ke cerita singkatnya atau pembahasan tentang Hantu Jeruk Purut. Film ini diadaptasi dari sebuah cerita yang beredar luas di masyarakat seputar TPU Jeruk Purut, Jakarta. Makam ini emang dikenal mempunyai sejumlah kisah mengerikan. Salah satunya kisah hantu pastor yang sering kali terlihat tanpa kepala. Kisah itulah yang akhirnya diangkat ke dalam layar lebar oleh Nayato Vio Nuala selaku sutradara Hantu Jeruk Purut. Jadi dari film Hantu Jeruk Purut ini diangkat dari kisah nyata yang dimana sering menampakkan diri tanpa kepala. Lanjut ke cerita kedua. Mungkin kalian tahu tentang Rumah Pondok Indah. Rumah Pondok Indah ini mungkin di kalian ada yang sudah tahu atau ada yang belum. Nah, ini gua langsung aja ke cerita atau tentang film Rumah Pondok Indah. Film ini diadaptasi dari kisah rumah yang berlokasi di kawasan Pondok Indah. Rumahnya terkenal angker dan seram. Pasalnya banyak warga yang mengatakan bahwa penjual nasi goreng yang mangkal di sekitar rumah angker tersebut tiba-tiba menghilang secara misterius. Film ini berkisah tentang pengalaman sebuah keluarga yang sering dihantui oleh makhluk halus dalam kurun waktu 24 jam. Seluruh keluarga tersebut tewas secara misterius. Peristiwa mengerikan tersebut terus berulang meski rumah tersebut dijual ke pemilik yang baru. Oke. Di Pondok Indah, di Rumah Pondok Indah ini itu sumpah sih ya sob, kalau misalkan gua di situ sama keluarga gua atau misalkan gua sama teman-teman gua di situ tinggal, ini itu rumah udah deh nggak usah dijual. Kalau nggak, ya kalau perlu sih nggak usah ini ya, nggak usah beli rumah itu kalau misalkan udah tahu rumah itu angker gitu ya kan. Ya tapi mungkin aja di di penjualnya atau pemiliknya nggak mau ngasih tahu kalau misalkan rumah itu angker. Langsung aja ke cerita ketiga, film horor yang berjudul Terowongan Casablanca yang dirilis atau ditayangkan pada 2007 silam. Film ini terinspirasi dari kejadian menyeramkan yang sering terjadi di Terowongan Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan. Buat para anak Jaksel yang doyan nongkrong di kokas tentu tahu kan yang terowongan tersebut tuh, tahu mungkin
terutama yang sering nongkrong di kokas. Dulu banyak kesaksian warga yang pernah melihat hantu nenek-nenek seram yang suka menampakkan diri di terowongan Casablanca. Ada yang mengatakan juga bahwa dulunya sebelum dijadikan jalan, terowongan Casablanca merupakan kuburan massal. Bayangin aja, kuburan massal dijadiin jalan raya dan itu digusur. Mungkin ada kuburan nenek-nenek yang itu mungkin ya mayatnya itu nggak dipindahin guys. Ya jadi itu gue sih kalau misalkan lewat situ ketemu nenek itu mungkin gue langsung cus kali ya, gue langsung cabut gitu kan. Yang keempat, rumah kentang. Dimana yang rumah kentang ini dirilis pada tahun 2012. Rumah kentang yang digarap oleh sutradara Josh Pornomo ini diangkat dari fenomena misteri rumah kentang. Kejadiannya sendiri udah lama berlalu. Menurut sejarah, di rumah yang berlokasi di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan ini pernah terjadi peristiwa tewasnya anak kecil yang terjatuh ke dalam kuali yang sedang digunakan untuk merebus kentang sob. Bayangin aja, anak kecil yang masuk ke kuali yang lagi ngerebus kentang. Sejak kejadian itu, rumah tersebut terkadang beraroma kentang sekaligus terdengar suara hantu anak kecil men. Filmnya sendiri berkisah tentang dua orang gadis yatim piatu yang tinggal di rumah kentang dan sering dihantui oleh penghuni rumah tersebut. Ya, di rumah kentang ini sih gini ya, apa namanya, serem. Dan ya bayangin aja, kalian tinggal berdua di rumah yang besar. Jadi rumah kentang itu rumahnya besar, gede banget ya. Dan di situ tuh angker gitu, ya kan. Terus ada hantu anak kecil yang dulunya dia kecebur ke kuali yang ada untuk ngerebus kentang gitu ya. Gila sih, gua kalau di situ mendingan gak usah beli gitu ya kan. Aturan tanya dulu nih gimana nih isi rumahnya. Kalau perlu sih panggil ustadz atau gimana untuk ngecek apakah rumah ini angker atau enggak. Oke guys. Yang terakhir, hantu pohon boneka yang dirilis pada tahun 2014 silam. Rumah hantu boneka diadaptasi dari kisah yang terjadi pada tahun 1981 tentang ibu dan anak yang meninggal akibat korban tabrak lari. Kejadiannya ini sendiri terjadi di Jalan Babakan, Siliwangi, Bandung. Saat itu sang anak tengah menyeberang sembari membawa boneka. Boneka miliknya pun terlempar dan tergantung di sebuah pohon. Konon, jika seseorang melihat ke arah pohon tersebut, akan ada penampakan boneka menggantung yang diyakini sebagai boneka berhantu. Jadi, hantu pohon boneka itu ada seorang ibu dan anak yang mau nyebrang tapi tabrak lari gitu, dan yang nabrak gimana ya, nggak mikir gitu ya kan, dia nggak punya tanggung jawab banget gitu. Jadi kalian yang berkendara motor atau mobil, hati-hati di jalan. Oke guys, mungkin segini aja 5 film horor yang diambil dari kisah nyata. Jika kalau kalian suka gua buat konten membacakan atau membahas tentang horor-horor kayak gini, cerita-cerita horor atau bahkan chat-chat horor, kalian boleh subscribe langsung channel R Fitraska dan like, share, and comment guys.
Oke, mungkin segini aja. Jangan lupa tonton video gue yang lainnya dan tunggu video horor selanjutnya. See you guys.